Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Ia yang layak ditinggikan. Puji Tuhan. Manusia boleh mengingkari, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan. Sebab Dia layak disembah. Setiap pagi ketika kita membuka mata, kita melihat matahari. Alkitab berkata bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang dapat melihat matahari. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diizinkan berkumpul bersama. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Sekalipun manusia mengecewakan, tetapi Engkau tidak pernah mengecewakan. Sekalipun manusia dapat meninggalkan saudaranya, tetapi Engkau Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan, berikanlah kepada kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Bantu kami untuk mengerti rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau belajar menghormati keberadaan-Mu. Kami mau belajar Tuhan, Engkau yang berdaulat di dalam sesi ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkaulah yang memimpin kami sepanjang sesi ini. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Kami butuh keberadaan-Mu Tuhan. Kami butuh hati-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Sebab tanpa kelahiran Yesus, kami tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Tanpa kelahiran-Mu Yesus, tidak ada penebusan dosa. Tanpa kelahiran-Mu Yesus, tidak ada peristiwa kayu salib. Tanpa kelahiran-Mu Yesus, nubuat nabi-nabi tidak tergenapi. Tanpa kelahiran-Mu Yesus, kami tetap ada di dalam perbudakan dosa. Ya, Engkau lahir untuk menggenapi janji Allah akan kasih-Nya kepada dunia ini. Kelahiran-Mu Yesus untuk mati di kayu salib menjadi tebusan kami dari dosa-dosa kami.
Itu adalah bukti janji Allah yang Dia nyatakan kepada kami. Dialah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang datang dalam awan kemuliaan, mencurahkan hikmat-Mu kepada kami, mencurahkan kasih-Mu kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila pagi hari ini kita datang untuk mencari hikmat Allah, maka kita akan menjadi kaya dengan sendirinya. Janganlah kita mencari kekayaan atau mengejar kekayaan itu sendiri. Itu akan menghabiskan waktu dan tenaga dalam kehidupan kita. Ketika pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau belajar mendengar suara Tuhan, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara. Itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan akan membawa kita ke seberang, untuk memisahkan kita dari mereka yang hanya datang kepada Tuhan untuk mencari berkat, untuk mencari kekayaan, untuk mencari kesembuhan, untuk mencari mukjizat. Sebab Tuhan memisahkan golongan murid dan golongan pengikut. Tuhan memisahkan orang-orang yang dilatih olehnya dengan mereka para rombongan yang hanya datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau jangan-jangan kita golongan dari mereka yang datang kepada Tuhan hanya untuk mengisi kekosongan hati kita, datang kepada Tuhan untuk mengisi hikmat untuk diri kita, bukan datang kepada Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Mari kita sadari hal ini, kita renungkan hal ini. Untuk apa kita ada pada pagi hari ini? Apakah untuk mengisi waktu? Apakah untuk mengisi kekosongan? Apakah untuk kepuasan jiwa kita? Apakah hanya untuk mendengar firman? Maka kita akan masuk dalam golongan orang-orang banyak itu yang datang dari segala penjuru. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada perasaan rindu yang dalam, ada perasaan ingin dilatih olehnya.
maka kita adalah golongan murid. Ada di mana kita saat ini? Atau kita adalah golongan murid yang ketika badai tiba, kita berseru kepada Tuhan, Guru, tolonglah, kita binasa. Dia berpikir ketika dia berteriak, Tuhan datang menolong. Dan ketika dia tidak berteriak, Tuhan tidak datang menolong. Atau kita golongan murid yang lain, yang ketika badai tiba, kita berseru kepada Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini adalah golongan murid yang menuntut Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan, memaksa masa Tuhan sesuai dengan kehendak hatinya. Sebab sesungguhnya ketika Tuhan hadir pada sesi pagi hari ini, bukan karena kita minta, bukan karena kita suruh, tetapi karena kehendaknya sendiri. Atau kita golongan murid yang lain, yang ketika badai tiba kita berseru, Guru, kita binasa. Terlihat sangat rohani, terlihat menyatu dengan Tuhan, tetapi dia meragukan kuasa Tuhan. Atau kita seperti Petrus yang menolak akan proses, sehingga Tuhan berkata kepada Petrus, nyala kau iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang manusia pikirkan, bukan apa yang Allah pikirkan. Mari kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu. Di manakah posisi kita? Golongan apakah kita? Jangan kita mencari kekayaan atau mengejar kekayaan atau hikmat itu sendiri, karena menyebabkan banyak ketegangan dan menghasilkan banyak kekecewaan, juga penderitaan untuk hal-hal yang tidak berharga. Semua orang yang berada di bawah kolong langit akan menderita hal yang sama, satu dengan yang lainnya. Namun yang bijaksana akan memilih alasan yang tepat untuk menderita. Sebab mereka hanya mau menderita bagi hal-hal yang bersifat kekal. Sebab bila kita menderita mengejar hikmat, menderita mengejar kekayaan, harta dunia, itu adalah hal yang paling sia-sia. Namun bila kita menderita di bawah kehendak Allah, itu adalah hal yang amat mulia. Janganlah kita memboroskan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak berarti dari dunia ini. Janganlah khawatir akan pemeliharaannya. Ia akan memerintahkan burung-burung gagaknya untuk mengirim makanan, bahkan berkat materi bagi kita.
biar burung-burung dan bintang lain menjadi pelayanmu. Sedangkan pekerjaan kita adalah memperhatikan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan akan memberitahu kepada kita semua hal-hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mereka akan melayani kita. Dia adalah Allah segala ciptaan. 1 Petrus 2 ayat 20 menuliskan, sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Bila kita berbuat kesalahan dan kita menerima hukuman, apakah itu bisa disebut sebagai pujian? Petrus 3 ayat 17 berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Banyak hal-hal lain yang akan Tuhan ajarkan kepada kita, yakni bagaimana menolong orang agar mau berbalik dari kasih mereka kepada dunia dan berbalik kepadanya. Sebab daya tarik adalah kuasa untuk memindahkan perhatian seorang kepada sesuatu yang lain. Seringkali kita datang kepada Tuhan karena kita tertarik dengan daya tarik para pengajar, daya tarik para pengkhotbah, daya tarik sebuah gereja. Kita tidak datang kepada Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Yesus berkata, bila ia ditinggikan, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Yang kita harus lakukan adalah melekat pada pokok anggurnya, maka Tuhan sendirilah yang mendatangkan jiwa-jiwa. Tuhan sendirilah yang akan mendatangkan jiwa-jiwa kepadamu. Sebab daya tarik Tuhan datang dari kasih-Nya yang didemonstrasikannya di kayu salib. Sebab ada tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi apa usaha kita di bumi ini? Tuhan tidak berhutang apa-apa pada kita. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia. Janganlah kita merasa bahwa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebab Tuhanlah yang melakukan melalui diri kita. Milikilah kerendahan hati dan tidak berpikir bahwa tanpa kita Tuhan bukan apa-apa. Jauhkanlah pikiran-pikiran demikian. Di dalam dunia ada dua jalan. Jalan dunia dan jalan Tuhan. Bila seseorang bertobat, artinya ia berpindah dari jalan dunia dan berbalik kepada jalan Tuhan. Sudah sejak masa perjanjian lama, jalan Tuhan itu diajarkan. Namun jalan Tuhan yang diajarkan itu di masa lampau harus diusahakan dengan sekuat tenaga.
dan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Mazmur 25 ayat 10 mencatat, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yohanes 1 ayat 23 pun menuliskan, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kisah Rasul 9 ayat 1. Sementara itu hati Paulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jalan Tuhan penuh dengan penderitaan. Jalan Tuhan penuh dengan pembayaran harga. Kisah Rasul 13 ayat 10, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Namun jalan Tuhan ini harus melalui kematian, yakni kematian daging dan segala keinginan dan ambisi manusia, termasuk ambisi dalam melayani. Segala masalah yang diakibatkan oleh kedagingan manusia telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Sebab mereka yang mau memasuki jalan Tuhan harus juga menyalibkan dagingnya dan mati dari keinginan dan ambisi duniawinya. Mereka yang memasuki hidup baru melalui salib akan mengalami damai sejahtera dan kedamaian dalam jiwa, namun yang menolak akan mengalami kesusahan sepanjang sisa hidupnya. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Mempunyai prakondisi, yakni semua orang harus mau belajar daripadanya. Cara yang sama yang dia terima dari Bapanya dan diam di dalam pemeliharaan Bapa. Sebab mereka yang memilih hidup di dalam daging akan menanggung di dalam dagingnya segala penderitaan dunia yang berada di bawah kutuk. Mari kita mengucap syukur untuk hal ini. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kesempatan-kesempatan ini. Mari kita mengucap syukur untuk setiap penawaran-penawaran yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggantikan hikmat yang lama kepada hikmat yang baru, untuk menggantikan anggur yang lama dengan anggur yang baru, dengan terlebih dahulu menggantikan kantung anggur yang lama kepada kantung anggur yang baru. Bapak Niko akan membantu kita dalam hal ini. Silakan Pak Niko. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang baru ini Tuhan, untuk hikmat yang baru Engkau berikan setiap pagi kepada kami. Seperti halnya Engkau memelihara bangsa Israel dengan roti mana. Roti itu datang fresh setiap pagi Tuhan, tanpa bisa disimpan untuk keesokan harinya. Ajarlah kami untuk senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa berharap akan pemeliharaan-Mu setiap hari.
Karena kami sadar kami tidak bisa hidup dengan hikmat dunia. Dunia membawa kami ke dalam kebinasaan. Tapi hikmat-Mu kekal adanya, Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak mencampur pikiran-pikiran kami yang lama dengan pikiran-pikiran yang baru, ya Tuhan. Karena kami sadar firman-Mu senantiasa membuat pembaharuan hari ke hari, Tuhan. Firman Allah seperti halnya dengan ponsel pintar yang butuh perbaikan, butuh penyempurnaan. Adanya hal-hal yang harus diperbaiki, hal-hal yang harus dibersihkan, diganti dengan yang baru, yang lebih lancar, yang lebih berguna, dan yang lebih memiliki fungsi yang lebih tinggi, Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berkata pada Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan demikian terpeliharalah keduanya. Mari kita mulai membersihkan pikiran-pikiran lama kita, manusia-manusia lama, tindakan-tindakan lama kita, pola-pola pikir lama kita yang dulu kita anggap itu sangat baik, dan itu sudah rancangan yang terbaik. Tapi sebenarnya kehendak Tuhan memiliki hal yang lebih baik daripada semua itu. Bukalah hati kita, bukalah pikiran kita untuk menerima pembaharuan. Pembaharuan itu tidak datang kalau kita tidak menyiapkan kapasitas hati kita. Ajar kami untuk merendahkan diri, ya Tuhan. Karena dengan merendahkan diri, kami siap menjadi seorang murid. Kami siap untuk diajar, siap untuk dibentuk, Tuhan. Karena kalau kami menggunakan hikmat dunia dan hikmat pikiran kami akan menjadi liar. Kami tidak memiliki bentuk, tapi kita lebih mengikuti emosi, lebih mengikuti hal-hal daging, Tuhan. Bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Ku yang jadi, Tuhan. Itu kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kehendak-Mu saja yang jadi, Tuhan, atas diri kami, Tuhan. Kami mau tinggalkan setiap manusia-manusia lama, setiap hal-hal yang dulu kami anggap berguna, tapi itu sebenarnya adalah suatu kesia-siaan, ya Bapa. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan pernah sayang akan masa lalu kita, kenangan-kenangan manis, hal-hal yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang bisa menyemangati kita. Tapi belajarlah untuk menyadari bahwa di dalam Kristus kita adalah suatu yang baru. Yang baru datang untuk menyempurnakan yang lama. Belajarlah untuk hidup optimis. Karena masa lalu tidak membawa kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Tapi kita akan stuck di tempat. Kita hanya mengingat-ingat tanpa melihat rencana Tuhan yang akan dibuat Tuhan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kita semua yang hidup di dalam Tuhan sudah memiliki side plan dari Tuhan. Kita sudah disiapkan untuk apa yang Tuhan mau. Kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita ke dalam rencana Tuhan. Nah, kita percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu. Kalaupun kita pernah mengalami kegagalan, itu karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Kita terlalu ego, kita terlalu sok pintar, terlalu banyak ikut campur mengatur Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak tahu apa yang
prioritas bagi saya. Tapi kita lupa, Dia adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Tahu. Bahkan ketika kita dalam doa-doa kita tidak mengucapkan apa yang menjadi keinginan kita pun, Tuhan tahu. Belajarlah untuk tidak jadi sombong. Belajarlah senantiasa menggunakan telinga kita sebagai seorang murid. Ketika seorang murid diajar oleh seorang guru, guru yang lebih banyak berbicara, seorang murid hanya menyiapkan hati dan telinga, mencatat setiap ajaran-ajaran dari sang guru untuk suatu saat bisa dipergunakan di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Kami sadar kami penuh dengan kelemahan Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Oleh karena itu, kami mau berserah ke dalam tangan-Mu Bapa. Seperti dikatakan pada Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki pola yang sama, memiliki frekuensi yang sama dengan apa yang Kristus mau, apa yang Kristus pikirkan. Jangan menjadi liar dalam hidup. Jangan terlalu banyak menggunakan logika. Jangan terlalu banyak menggunakan hikmat dunia. Kesemuanya itu hanya akan membuat kita kecewa, membuat kita binasa oleh ilah-ilah zaman ini. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Belajarlah mulai pagi hari ini, kalau masih ada hal-hal yang lama yang dalam diri kita, ayo kita bersihkan. Bersihkan terus, cuci bersih terus dengan air yang hidup. Segala pola pikir lama, kedagingan lama, ayo cuci terus. Bersihkan lebih dalam lagi. Buka hati kita, jangan disimpan. Anggur lama jangan disimpan dalam hati. Ayo keluarkan. Karena Tuhan akan memberikan anggur yang baru, anggur yang lebih fresh. Bersihkanlah setiap hari. Kita akui kekurangan kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena bagi kita yang membuang segala sesuatu yang lama, Tuhan akan memberikan kita hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan, kami yang hadir pada pagi hari ini, dengan segenap keterbatasan kami, dengan segenap kekurangan kami siap dibentuk. Kami siapkan untuk menerima anggur yang baru, dengan hati yang baru. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Benar Tuhan, kami menikmati anggur yang baru, agar segala sesuatu yang lama boleh disingkirkan. Karena firman-Mu berkata, yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah dimulai sekarang. Tuhan, Engkau adalah jalan. Engkaulah yang memperkenalkan Bapa kepada kami. Sebab tidak ada seorang pun dapat memenuhi seluruh kehendak Allah. Engkau yang menyediakan dirimu sebagai jalan. Engkaulah yang ada di dalam kami, lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Engkaulah yang membawa semua orang datang mengenal Bapa. Tuhan, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadamu kalau tidak melalui Engkau. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab firman Tuhan berkata, Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini untuk semakin percaya penuh kepada Tuhan, dan memastikan di dalam diri kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat pribadi kita. Mari kita undang Tuhan memasuki hati kita pada pagi hari ini.
Mari kita undang, kita perkatakan setiap hari agar Tuhan terus bertumbuh dalam hidup kita. Biarlah hayat ilahi itu memenuhi hidup kita dan menggantikan unsur manusia lama kita dengan unsur manusia yang baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Kita deklarasikan doa ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuatan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu, yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimu-lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimu-lah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan dengan suara yang keras, Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah,
Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa, Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu, Tuhanku, dengan semua orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Bapa menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya dan di dalam Engkau menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allah atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan dalam saya. Demikianlah saya tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga akan meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan inginkan setiap orang untuk datang dan mendekat kepadanya, agar ia dapat merombak cara berpikir mereka menjadi pikiran Kristus. Tuhan hendak mengganti kantung anggur yang lama dengan kantung anggur yang baru. Tuhan mau kita melakukan kehendak Bapa, sebab melakukan kehendak Bapa adalah awal untuk jalan mengikut Dia. Yohanes 6 ayat 40 menuliskan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini adalah kunci Bapak Ibu. Dikatakan yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melihat Yesus? Bukan dalam ibadah ataupun dalam doa, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat orang lain, kita sudah mampu melihat Yesus. Itu artinya kita sudah melihat anak. Ketika kita melihat orang-orang yang menyakiti, menyebalkan, tetapi kita memilih untuk melihat kasih, itu artinya kita melihat Yesus. Sudahkah kita sulit melihat kekurangan orang lain? Mari kita berdoa mohon ampunan kepada Tuhan. Kita berdoa dari cara hidup kita yang lama. Lukas 10 ayat 41 menuliskan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal.
Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Ini bukan berbicara untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan ataupun melakukan kehendak Tuhan ataupun bekerja dalam pelayanan, tapi ini berbicara mengenai sikap hati. Marta bersungut-sungut. Sekalipun ia mengerjakan hal yang benar, menyiapkan makan bagi Tuhan dan para murid, tapi ia tidak berkenan karena hatinya bersungut-sungut. Kitab Yesaya 48 ayat 16 menuliskan, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya jalan Bapak Ibu dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera akan melimpah. Kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunan kita akan seperti pasir, dan anak cucu kita seperti kersik banyaknya. Nama jalan, nama-nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Bila Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dengan letih lesu, dengan berbeban berat, yang datang dengan sakit penyakit, mari kita mohonkan pemulihan daripada Tuhan. Ibu Eva akan memandu kita. Ibu Eva akan melayani kita. Silakan Ibu Eva. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami peruntukkan kepadamu, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pagi hari ini kami benar-benar merasakan orang-orang yang berbahagia, Tuhan. Merasakan betapa jamahan-Mu buat setiap kami, Tuhan. Kami boleh rasakan sama-sama, Tuhan Yesus, pagi hari ini. Karena dengan kasih-Mu, Tuhan, boleh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera Engkau berikan buat setiap kami di pagi hari ini, Bapa. Sehingga sepanjang hari ini nanti, Tuhan, kami terus ada bersama Engkau, maka damai-Mu itu terus ada bersama kami. Kami mau sama-sama di dalam satu Zoom ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami memberkati Ko Samuel, ya Tuhan, yang terus membimbing kami setiap saat, bahkan memberikan pengertian yang baru. Kami benar-benar mengangkat tangan kepada Tuhan, memberkati hamba-Mu ini, ya Tuhan. Kiranya apapun yang dikerjakan, apapun yang saat ini sedang Tuhan dalam lakukan, Bapak, Engkau memberkati berlimpah-limpah, Bapak. Baik Tuhan, mungkin dalam kejenuhannya, dalam kehidupan sehari-hari, kami percaya Tuhan Yesus akan melimpahkan berkat jasmani rohani terjadi atas hamba-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak, ide-ide yang kreatif yang Kau berikan untuk hamba-Mu ini, Bapak, sehingga kami semua dituntun, Bapak. Kami semua dituntun, dan karena kami bisa ini karena kami mengucap syukur, Bapak. Bahkan kami, Tuhan Yesus, mempunyai hikmat, mendapatkan hikmat yang baru, yang selalu baru setiap pagi sepanjang hari, Bapak. Dan saat ini, Tuhan, kami terus mendapatkan anggur yang baru itu, ya Tuhan, buat setiap kami. Bahkan anggur yang lama sudah digantikan dengan anggur yang baru. Ini merupakan suatu kebahagiaan buat kami. Karena anggur yang baru diisi di kantong yang baru, betapa segar jiwa kami, Tuhan. Tapi Bapak bahkan membersihkan setiap kami, orang-orang yang benar-benar rindu dan kangen dengan Tuhan. Sudah membersihkan kami, Bapak, kehidupan kami yang lama, bahkan
sampah-sampah yang tidak berguna, memori yang lama di dalam pikiran kami, manusia-manusia lama kami, karakter kami yang lama, semua sudah Tuhan gantikan yang baru Bapak. Saat ini Tuhan Kau alirkan air hidup itu dalam kehidupan kami, mengalir deras, membersihkan, menggelontor deras keluar di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah diperbarui oleh Roh-Mu, oleh anggur yang baru itu. Betapa bahagianya kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami merasakan Bapak, saat ini kami bersyukur Tuhan, tak bisa bicara ucapan syukur kami ya Bapak, karena Engkau sudah pulihkan kami, pulihkan hidup kami dari luka-luka batin kami, bahkan Kau sembuhkan kami dari penyakit kami, apa bentuknya penyakit itu Tuhan. Kami merasakan bahwa tangan Tuhan yang kuat itu sudah mengangkat semuanya, membersihkan sampai akar-akarnya Bapak. Dan kami siap Engkau pakai Bapa menjadi teman sekerja Allah. Kami siap menjadi prajurit-Mu yang kuat, gagah perkasa Bapa. Terima kasih selalu Tuhan untuk tuntunan-Mu Bapa, lewat firman-Mu yang setiap kali kami baca. Bahkan Tuhan, seringkali kami deklarasikan firman-Mu itu dari mulut bibir kami ya Tuhan, dengan suara yang keras. Itu yang Tuhan tuntun dalam setiap kehidupan kami melalui khotbah Bapa. Itu yang terjadi dengan dahsyat Bapak, mujizat itu terjadi atas setiap apa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan lewat mulut bibir kami. Kami punya iman Tuhan, kami punya iman dalam Engkau. Tetapi semua boleh terjadi, boleh mendapatkan mujizat dalam hidup ini, itu kasih karunia Tuhan. Bukan hanya iman ya Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak, kami percaya bahwa kasih karunia itu sesuatu yang diberikan kepada setiap kita, yang sebenarnya kami tidak layak menerimanya Tuhan, tapi Engkau memberikan semua itu untuk kami, orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu janganlah setiap kami hanya kebiasaan yang kita bawa, tapi saat ini benar-benar hikmat Tuhan itu terjadi atas kami melalui firman Tuhan, melalui kerinduan, bahkan bersatu dengan Tuhan boleh dirasakan. Karena setiap saat Tuhan, jika kami datang kepada Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan kerinduan kami. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu buat setiap kami. Tuhan memberi setiap kami hikmat itu kepada kami. Bahkan kami teringat akan firman Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil 12 murid dan memberi kuasa atas mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan, makasih Bapa, Engkau sangat baik bagiku. Tapi seringkali kami Tuhan tidak sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami tidak mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Seringkali kami hanya menjadi manusia yang munafik Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami ingat juga Tuhan pelajaran-pelajaran ya Tuhan yang ada di firman-Mu. Betapa Tuhan Yesus Kau memanggil Petrus dan Kau mengasihi aku, hingga sampai 3 kali Tuhan memanggil Petrus. Jawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar mengasihi-Mu, bukan seperti Petrus. Di saat Yesus mendengar, bahkan Yesus melihat Petrus ditanya sama orang-orang Farisi, hai kamu pengikut dia, kamu pengikut Yesus. Lalu apa jawab Petrus? Aku tidak mengenal dia. Saat Petrus memandangnya, Petrus pun juga melihat mata Tuhan Yesus. Itu Petrus menangis, betapa hancurnya hatinya. Betapa tidak menjadi orang-orang yang munafik, tapi kami benar-benar merasakan itu
intim dengan Tuhan itu benar-benar berbahagia. Walaupun banyak problem masalah yang kita hadapi, tidak menjadi rintangan buat kami, tidak menjadi masalah buat kami. Karena ini adalah proses dalam hidup ini untuk kami menaik level, untuk kami menjadi orang yang diperbaharui setiap hari. Engkau mengasihiku Tuhan, hingga Tuhan memberikan nyawamu untuk kami. Bahkan Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan selalu berjalan di depan kami. Engkau berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami, Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Pesan-pesan Tuhan yang luar biasa buat kami. Oleh sebab itu kami tidak akan takut. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan merasa kecil ya Tuhan, karena Engkau telah menghargai kehidupan kami. Hidup kami ada di tangan-Mu Bapa. Mati dan hidup adalah keuntungan bagi kami Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Terus Bapa, kekuatan yang daripada Tuhan ada pada setiap kami, orang-orang yang berharap penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri sesi pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang Kudus. Pulanglah dan jalanilah hari ini dengan anggur yang baru, dengan damai sejahtera, dengan penyertaan yang daripadanya. Sepanjang hari ini ada keselamatan, perlindungan, kesembuhan, dan pemeliharaan yang berlimpah-limpah. Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, memercik kita dengan anggur yang baru pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila roh kita terpelihara sampai Tuhan datang menjemput kita di awan namanya permai sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya dan berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.